Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah ta'ala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mempelajari ilmu yang merupakan wajib untuk kita pelajari, walaupun ilmu ini bersifat fardu kifayah. Artinya jika sudah ada yang mempelajarinya dan bisa mempraktekannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Dan alhamdulillah, antum yang hadir di tempat ini memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mewakili saudara-saudara kita yang lain dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang hidup untuk mengurus jenazah saudaranya sesama muslim. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami agamanya, dan dimudahkan juga untuk sampai dengan selamat ke surganya di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, pada pagi hari ini kita akan membahas 2 dari 4 perkara yang wajib kita lakukan terhadap jenazah. Jika seseorang meninggal dunia, maka ada 4 perkara atau 4 hal yang wajib dilakukan bagi orang yang hidup. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Insyaallah pada pertemuan yang singkat ini kita akan bahas 2 hal saja, yaitu memandikan dan mengkafani. Sebelum kita mulai masuk kepada tata cara memandikan jenazah, maka ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Irwanul Qalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min zikriha zimil ladzat." Kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus segala kelezatan. Ya, dalam hal ini kematian. Kita disunnahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Dan salah satu cara untuk mengingat kematian adalah mengurus jenazah. Karena dengan memandikan mayit, mengkafani mayit, ini mengingatkan kita bahwa kita satu saat akan diperlakukan sama. Hari ini kita yang memandikan, kita yang mengkafani, boleh jadi pekan depan, bulan depan, atau tahun depan kita yang dimandikan oleh saudara kita. Tayyib. Jadi memandikan jenazah, mengkafani jenazah, ini merupakan salah satu cara kita mengamalkan hadis Nabi, yaitu memperbanyak mengingat pemutus segala kelezatan atau kematian. Kemudian ketika seseorang meninggal dunia,
jika ada salah satu dari saudara kita, kerabat kita, atau tetangga kita yang meninggal dunia, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menutup kedua matanya. Antum yang punya bukunya silakan dibuka halaman 6 ya. Dan buku ini disimpan baik-baik. Disimpan baik-baik nanti di rumah, jadikan bahan murojaah. Ketika ada yang meninggal dunia, tetangga kita atau kerabat kita, maka kita bisa buka sebentar. Buka sebentar dari halaman 6 ini sampai nanti halaman 32 bisa menjadi bahan murojaah kita sebentar, sehingga kita lebih yakin ketika melakukan dua perkara ini. Taib. Yang pertama kita lakukan adalah menutup kedua mata jenazah. Ya. Ana sengaja menjadikan buku ini sebagai referensi, tujuannya supaya memang apa yang kita bahas tidak menyimpang jauh dari buku yang menjadi rujukan kita, supaya nanti ke depannya kita lebih mudah ketika praktek ya, dengan merujuk kepada buku ini. Kenapa matanya harus ditutup? Karena umumnya orang yang meninggal dunia itu matanya terbuka. Ya, umumnya, walaupun tidak semua. Ya, kalau matanya sudah tertutup, ya sudah, nggak perlu kita tutup lagi. Tapi secara umum, sesuai dengan hadis Nabi SAW, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya apabila ruh telah dicabut, maka pandangan mata mengikutinya. Ya, ruh itu dicabut dari arah kepala. Ya, mata mengikuti ruh yang keluar dari tubuh. Umumnya manusia terbuka matanya pada saat meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk menutup matanya. Kemudian yang kedua, melemaskan seluruh persendian agar tidak kaku dan meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak kembung. Ini yang berikutnya yang kita lakukan. Jadi ketika mayat itu meninggal dunia, baru saja meninggal dunia, kita lemaskan persendiannya dengan cara tangannya dilakukan seperti ini, ya, dimajukan seperti ini, mungkin 3 kali, yang kiri juga begitu, kemudian yang kanan kakinya juga, ya, lututnya seperti ini, diarahkan ke kiri, lututnya, kakinya 3 kali, yang kiri juga demikian. Ini cara melemaskan. Dengan syarat kalau mayat ini baru meninggal. Ya, baru saja meninggal, masih bisa dilemaskan. Tapi kalau meninggalnya sudah lama, ya, misalkan mayat itu hanyut di sungai, ditemukan, kemudian jangan kita lemaskan. Karena orang hidup dengan orang mati ini fisiknya berbeda. Kalau sudah meninggal dunia, tubuhnya tidak lagi sekuat ketika dia masih hidup. Ya. Maka bisa saja nanti ketika kita lemaskan, patah tulangnya atau lepas persendiannya, ya, lepas persendiannya karena sudah lama. Nah, maka kita lihat mayat ini sudah berapa lama dia meninggal dunia, atau sudah kaku. Mungkin cara melihatnya, kita lihat tubuhnya sudah kaku atau masih lemas. Kalau sudah kaku, jangan dilemaskan, ya, khawatir tadi lepas persendiannya. Tapi kalau masih lemas, baru saja meninggal dunia, apalagi masih kondisi tubuhnya masih hangat, nah ini silahkan dilemaskan persendiannya. Kemudian meletakkan sesuatu di atas perutnya, ya, agar tidak kembung. Ya, bisa kita letakkan sesuatu yang berat, mungkin buku, ya, atau apalah, ya, tetapi mungkin dengan perkiraan yang tepat, ya, tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu berat. Taib. Kemudian menutup seluruh jasad dengan kain, ya, jasadnya ditutup dengan seluruh jasadnya ditutup dengan kain, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya biburdin hibarah. Ketika Rasulullah SAW wafat, tubuh beliau ditutupi kain yang bergaris. Ya,
Sunnahnya menggunakan kain yang bergaris kalau ada. Kalau nggak ada, tidak masalah. Umumnya di negeri kita ini menggunakan kain batik. Ya, apakah itu boleh? Boleh, boleh. Ya, ditutup seluruh tubuhnya. Tujuannya apa? Untuk menjaga aib yang muncul dari mayat ini. Karena nanti kalau terbuka, setiap orang yang datang akan melihat. Dan kondisi mayat ini berbeda-beda. Ya, karena mungkin sel-sel tubuhnya ini sudah tidak hidup lagi, tidak normal lagi. Bisa jadi terjadi sesuatu, ya, terjadi sesuatu yang aneh menurut kita. Ya, mungkin matanya atau mungkin hidungnya yang miring misalkan atau lain sebagainya. Ya, nah maka disunahkan untuk menutup seluruh tubuh si mayit ini. Bagaimana kalau nggak ada kain? Dengan apa kita menutupnya? Bisa dengan rerumputan, ya, rerumputan. Misalkan seseorang meninggal dunia di hutan, ya, meninggal dunia di hutan misalkan, sedang mendaki gunung, nggak ada kain untuk menutup tubuhnya, bisa menggunakan rerumputan. Ya, ini pernah dilakukan terhadap Mus'ab bin Umair. Ketika beliau meninggal dunia, tidak ada kain yang menutup beliau kecuali burdah yang pendek, yang kalau ditutup kepalanya maka akan terlihat kakinya, dan kalau ditutup kakinya maka akan terlihat kepalanya. Nah maka kalau kondisinya seperti ini, ada kain tapi tidak bisa menutupi seluruh tubuh, maka dahulukan kepalanya, ya, dahulukan bagian kepala ke bawah, kemudian kakinya ditutup dengan rerumputan atau ilalang. Baik. Kemudian menyegerakan pengurusannya, mensolatkan dan menguburkannya. Ya. Menyegerakan pengurusan jenazah ini sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan asri'u bil janazah, segerakanlah pengurusan jenazah. Ya, kalau bisa di hari itu dia meninggal dunia, di hari itu juga dikuburkan. Meninggal pagi jam 8, ya. Kalau bisa sebelum zuhur untuk dikebumikan, sebelum zuhur, jangan nunggu asar. Ya, jangan nunggu asar. Lebih cepat, lebih baik. Tidak perlu menunggu keluarga yang jauh, enggak perlu. Di tengah negeri kita ini atau di negeri kita ini, orang beranggapan ini untuk yang terakhir kali. Ya, untuk kesempatan yang terakhir untuk melihat ayahnya. Sehingga dipaksakan anaknya yang ada di luar kota, bahkan mungkin di luar negeri, dipaksakan ditunggu sehari, 2 hari. Ini enggak perlu. Ini bukan pertemuan terakhir. Bukan. Ya, perpisahan di dunia ini bukan perpisahan terakhir. Jadi si anak enggak perlu mengatakan ini kesempatan terakhir untuk melihat ayah, melihat ibu, enggak perlu. Karena nanti kita akan ketemu lagi. Akan ketemu lagi di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan anaknya yang hari ini memaksakan diri untuk menjenguk orang tuanya juga akan meninggal dunia nanti. Ya, juga akan meninggal dunia. Maka bagi kita yang sudah mengenal sunnah, rasanya tidak perlu punya pemikiran ini kesempatan terakhir si anak melihat ayah, kesempatan terakhir si anak melihat ibu, sehingga ditunggu-tunggu, ditunda pemakamannya sampai anaknya datang. Ini tidak perlu. Ya, kasih pemahaman terhadap si anak. Ya, doakan saja orang tua. Doakan orang tuanya. Enggak perlu memaksakan jauh-jauh datang untuk melihat orang tua yang terakhir kali. Ya. Dan sekali lagi ini bukan perpisahan yang terakhir. Ini bukan pertemuan yang terakhir, tidak. Ya, tidak. Kita akan bertemu nanti kembali dengan orang tua kita di akhirat, di surga, dan kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Taib. Kemudian yang berikutnya menguburkan di tempat ia meninggal. Ya, ini juga sunnah. Sebagaimana terjadi di perang Uhud, ya, ketika 70 para sahabat meninggal di dunia di Uhud. Kemudian ada sebagian sahabat yang berusaha memikul para syuhada ini untuk dibawa
ke Madinah. Kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang sehingga akhirnya para syuhada ini dikuburkan di Uhud, ya, dikuburkan di kaki gunung Uhud. Tidak perlu dibawa ke Madinah. Ya. Padahal jaraknya begitu dekat, ya. Tapi Rasulullah tidak perintahkan untuk membawa para sahabat, ya, ke tempat tinggal mereka. Ya, begitu juga kita. Kalau kita meninggal di Kebayoran ini Kebayoran atau Ciputat? Ya, meninggal di sini maka dikuburkan di sini. Ya, meninggal di sini dikuburkan di sini. Enggak perlu dibawa ke Tegal, ke Brebes atau ke Surabaya misalkan, ya. Enggak perlu. Ya, tidak perlu. Kecuali memang kalau di sini repot pengurusan jenazahnya. Di sini misalkan kalau dikuburkan di Jakarta biayanya mahal. Ya, biayanya mahal. Harus ada biaya bulanan, biaya perawatan. Sementara keluarga kita susah. Enggak mampu untuk biaya pemakaman di sini. Nah, harus misalkan dibawa ke Bogor atau dibawa ke Banten yang lebih murah biayanya, lebih mudah. Nah, maka ini mudah-mudahan termasuk uzur syar'i, uzur yang dibolehkan, ya. Mudah-mudahan ini termasuk uzur yang dibolehkan. Kalau memang sulit atau banyak kendala dikuburkan di tempat kita meninggal dunia, maka boleh dibawa ke tempat lain yang mudah. Baik. Selanjutnya kita masuk memandikan jenazah. Ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah. Orang yang paling utama memandikan jenazah adalah orang yang diberi wasiat. Ya, diberi wasiat. Jadi kalau antum diminta untuk memandikan jenazah, tanya ke keluarganya. Mayat berwasiat atau tidak? Dia ingin dimandikan siapa? Karena boleh jadi mayat berwasiat, nanti kalau saya mandi, saya ingin dimandikan anak-anak saya. Nah, maka ketika kita memandikan jenazah tersebut, ajak si anaknya. Ya, anaknya diajak untuk memandikan bapaknya, ya. Taib. Kecuali kalau berlainan jenis kelamin, karena kejahilan, misalkan seorang ibu berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia saya ingin dimandikan oleh 4 orang anak laki-laki saya. Sementara yang meninggal wanita, maka ini wasiatnya tidak perlu ditunaikan, ya. Taib. Karena laki-laki tidak boleh memandikan wanita, wanita tidak boleh memandikan laki-laki, kecuali suami istri. Istri meninggal boleh suami memandikan. Suami meninggal boleh istri memandikan, ya. Atau anak yang belum berusia 7 tahun. Ini boleh dimandikan oleh yang berlainan jenis kelamin. Seorang wanita berusia 6 tahun meninggal, boleh dimandikan oleh laki-laki. Bapaknya kah, abangnya kah, pamannya kah, boleh. Kalau belum 7 tahun. Tapi kalau sudah lebih dari 7 tahun, ini yang memandikan adalah yang sesama jenis kelaminnya. Taib. Jika jenazah itu wanita, maka yang paling utama memandikannya adalah yang diberi wasiat untuk memandikannya. Kemudian ibunya, lalu anak perempuannya, setelah itu barulah kerabat terdekatnya, ya. Pertama yang diwasiati, kalau enggak berwasiat maka ibunya, kalau memang yang meninggal perempuan, ya. Kalau yang meninggal laki-laki berarti ayahnya. Kalau ibunya sudah tidak ada, maka yang memandikan adalah anak perempuannya. Anak perempuannya. Anak perempuannya masih kecil, maka yang memandikan adalah kerabat terdekat. Nah, ini urutannya, ya. Taib. Tetapi ini tidak wajib. Seandainya orang-orang yang disebutkan ini tidak mau memandikan karena memang merasa kurang ilmu dan lain sebagainya, dan diserahkan kepada orang lain, maka ini boleh, ya, ini boleh. Kemudian suami boleh memandikan jenazah istrinya, ya, ini tadi sudah dibahas. Kemudian yang berikutnya, apabila laki-laki meninggal di antara para wanita atau seorang wanita meninggal di antara laki-laki, maka ia tidak dimandikan, akan tetapi harus ditayamumkan, ya.
Jika meninggal seorang wanita, di sana tidak ada wanita lain, ya, hanya ada laki-laki saja. Maka wanita ini tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan saja, ya, cukup ditayamumkan. Taib. Kemudian karena waktunya terbatas, ana persingkat saja ya. Disunahkan menutup aurat jenazah sebelum memandikannya, ya. Ya, jadi ketika jenazah meninggal dunia, ini tadi diletakkan di atas pembaringan dalam kondisi tertutup tubuhnya dengan kain. Boleh dibuka di sana pakaiannya, ya. Boleh juga nanti dibuka ketika di tempat pemandian. Ya, kalau memang pakaian yang dipakai ini misalkan udah kita potong saja nanti pakaiannya, kita gunting saja, maka akan lebih aman jika membuka pakaian ini di tempat pemandian. Ya. Taib. Jenazah dibawa ke tempat pemandian. Tempat pemandian itu disunahkan tertutup, tempatnya tertutup, kemudian tempatnya bersih dari najis. Sebaiknya tidak dilakukan di kamar mandi, ya. Umumnya kita melakukannya di teras setelah ditutup. Nah, ini boleh. Kemudian yang memandikan usahakan jangan terlalu banyak, orangnya jangan terlalu banyak. 4 orang sudah cukup, ya. 4 orang sudah cukup. Nah, ketika jenazah itu dibaringkan di tempat pemandian, yang pertama kali kita lakukan adalah membersihkan kotorannya, atau mengeluarkan kotorannya dengan cara jenazah itu, ya, didudukkan, tapi tidak duduk seperti ana ini, ya, duduk berapa derajat ini kemiringannya, ya, seperti ini. Kemudian kita urut perutnya perlahan-lahan, jangan keras, karena tadi jika keras khawatir bisa jadi kulitnya, ya, mengelupas atau lain sebagainya. Pelan saja, pelan ditekan, bisa 3 kali atau 5 kali. Tujuannya untuk mengeluarkan kotoran, ya, mengeluarkan kotoran dari duburnya atau dari kubulnya. Nah, setelah dibersihkan, kita yakin kotoran sudah keluar semua, maka kita cebokin mayat ini dengan menggunakan sarung tangan, ya. Bisa sarung tangan yang terbuat dari karet atau dari kain, ya. Nah, kita cebokin depan dan belakangnya. Setelah selesai mayat ini kita cebokin, ya, kita bersihkan dubur dan kubulnya. Nah, maka mulai kita mewudukkannya terlebih dahulu, ya, mewudukkannya seperti wuduk yang kita lakukan untuk sholat, ya. Dimulai dengan membaca basmalah, bismillah, kemudian kita basuh kedua tangan si mayit ini, ya. Kemudian setelah itu mulutnya kita bersihkan, ya, dengan menggunakan kain yang basah, ya. Usahakan kainnya tadi sudah diganti, kain yang buat nyebokin dengan kain untuk mewudukkan atau memandikannya, ya. Atau ketika berwudu tidak pakai kain dulu misalkan, nggak masalah, ya. Kita basahin tangan kita, kemudian kita bersihkan mulutnya sebagai pengganti kumur-kumur kalau kita berwudu. Kemudian kita bersihkan 2 lubang hidungnya, ya. Kalau kita kan istinsyak, ketika berwudu menghirup air kemudian mengeluarkannya. Nah, kalau mayat kan nggak bisa, maka dengan cara kita bersihkan lubang hidungnya dengan tangan kita. Setelah itu kita basuh wajahnya, ya, basuh wajah si mayit. Setelah itu membasuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian mengusap rambutnya dan kedua telinga, dan terakhir kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Seperti kita berwudu, persis, ya, persis seperti kita berwudu. Kemudian selesai mayat ini kita wudukkan, maka
kita mulai memandikan mayat ini dengan membersihkan bagian kepalanya dengan cara memberikan sampo pada rambutnya, ya, dikeramas mayat itu dengan sampo, kemudian janggutnya juga, ya, kemudian kita siram dengan air. Kita bersihkan bagian kepala dulu, ya, bagian kepala ini kita bersihkan. Setelah kita bersihkan termasuk di leher, ya, istilah lagi nih mungkin banyak daki, apalagi kalau mayatnya meninggal karena sakit, mungkin lama dia nggak mandi, mungkin banyak daki di lehernya, maka ini kita bersihkan secara perlahan, ya, secara perlahan. Taib. Sebelum itu, ana ingin sampaikan air yang kita butuhkan untuk memandikan jenazah ini sunnahnya tiga jenis air atau 3 macam air. Pertama, air bersih, artinya air yang tidak dicampur dengan sesuatu. Yang kedua, air yang dicampur dengan daun bidara, ya, daun bidara. Daun bidara ini pengganti sabun. Kalau memang sulit mencari daun bidara, boleh kita gunakan air sabun, ya. Ini sunnah saja, tidak wajib. Kemudian yang ketiga adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Nah, ini jenis 3 macam air untuk memandikan jenazah. Nah, setelah tadi kita keramas bagian kepalanya, kemudian kita bersihkan dengan air bersih, mulai kita membersihkan anggota badan sebelah kanan. Anggota badan sebelah kanan. Kita guyur dengan air sabun atau air daun bidara, ya, bagian depan, kemudian bagian belakang sebelah kanan, dengan cara ketika kita membasuh bagian belakang, posisi mayat dimiringkan, ya, posisi mayat dimiringkan. Nah, ini maka butuh paling enggak tadi 3 atau 4 orang. Jadi 2 orang untuk memiringkan mayat, 1 orang membasuh bagian belakangnya, ya, 1 orang membasuh bagian belakangnya. Nah, setelah bagian sebelah kanan selesai disiram dengan air daun bidara atau air sabun sambil dibasuh dari ujung kaki sampai ke leher tadi, ya, karena bagian kepalanya sudah. Nah, sekarang bagian sebelah kiri, basuh badan sebelah kiri, kemudian dimiringkan, basuh bagian belakang sebelah kiri, ya, kemudian selesai ini yang sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan air sabun, ya. Nah, setelah itu kalau kita rasa sudah cukup ini membasuhnya dengan sabun, sekarang kita siram dengan air bersih, ya, untuk menghilangkan sabun yang ada di tubuh mayat. Nah, diguyur dengan air bersih, dimulai dari sebelah kanan, bagian depan, kemudian bagian belakang. Dan ini nggak perlu digosok lagi, karena tadi sudah. Sekarang tinggal kita bersihkan saja sabun-sabun yang ada atau daun bidara yang ada di tubuhnya. Nah, setelah bagian kanan selesai, berikutnya bagian sebelah kiri. Depannya kita siram, ya, kemudian belakangnya. Nah, ini basuhan yang keberapa ini sudah? Tadi yang pertama dengan air sabun, kemudian yang kedua dengan air bersih. Berarti baru 2. Nah, yang terakhir kita guyur dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Air yang dicampur dengan kapur barus. Kita siram bagian depannya, ya, kemudian bagian belakangnya. Adapun untuk menyiram ini tidak ada bilangan khusus berapa gayung dan lain sebagainya. Pokoknya kita rasa sesuai kebutuhan saja. Ya, kalau memang sampai 5 gayung depan, 5 gayung belakang cukup, ya sudah cukup. Tapi kalau kurang masih ada sabunnya tadi, diguyur lagi juga nggak masalah, ya, tidak masalah. Nah, setelah diguyur dengan air yang dicampur dengan kapur barus, depan, kemudian belakang, ya, sebelah kanan, kemudian berikutnya bagian kiri, sebelah depan, dan bagian belakang. Nah, sampai di sini selesai sudah kita memandikan jenazah. Mudah kan, ya? Mudah. Karena tadi bagian kepala sudah, tubuhnya sampai kaki juga sudah. Mudah. Jadi nggak ada yang sulit. Ya, sampai sini selesai sudah kita memandikan jenazah.
persis seperti kita mandi junub. Kita mandi junub kan prosesnya begitu. Diawali dari membersihkan kemaluan kita. Ya, kemaluan kita, depan dan belakang dibersihkan. Setelah itu kita berwudu. Kemudian setelah itu kita mengguyur anggota badan sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri. Kemudian kita sabunan. Setelah itu bersihin lagi dengan air bersih. Nah, begitu kita mandi junub. Begitu juga mandi jenazah. Memandikan jenazah sama persis. Jadi mudah insya Allah. Kalau antum ragu, lupa, ini mandiin jenazah gimana ya? Ingat aja ketika kita mandi junub. Ya, ingat ketika kita mandi junub. Sama persis. Bahkan ya, sebagian ulama mengatakan seandainya sudah basah seluruh anggota tubuhnya, maka sudah sah. Ya, seperti kita mandi junub, yang wajib itu kan membasahi seluruh anggota tubuh. Kalau sudah basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, berarti sah sudah mandi junub kita. Nah, memandikan mayit pun begitu, ya, yaitu membasahi seluruh anggota tubuh mayat, ya, atau membersihkan seluruh anggota tubuh mayat. Sampai sini selesai kita memandikan jenazah. Sekarang proses pengeringan, ya, kita keringkan jenazah ini dengan handuk. Usahakan mengelapnya itu dengan lembut, ya, dengan lembut. Dibersihkan mulai dari kepalanya, kita keringkan dengan handuk, kemudian badannya, ya. Jika sudah selesai, maka kita lihat hal-hal yang perlu kita rapikan. Di antaranya adalah lihat kumisnya. Kalau kumisnya itu panjang, melebihi bibir atasnya, maka digunting, dirapikan kumisnya, ya, dirapikan. Apalagi kalau sampai kumisnya bisa dipelintir, misalkan, gunting saja. Kalau keluarganya nanya, kenapa digunting? Disunahkan supaya rapi, ya, supaya rapi. Walaupun waktu hidup mayat sayang benar dengan kumisnya, misalkan, ya, disentuh aja kumisnya dia marah. Nah, pas kita mandiin, gunting aja nggak apa-apa. Mayatnya udah nggak bisa protes, ya. Tapi biar rapi, ya, supaya rapi. Kemudian lihat kukunya. Jika kukunya panjang, maka digunting, dipotong kukunya, ya. Kuku dipotong, kemudian kumis juga dipotong, ya. Tapi bulu kemaluan nggak perlu. Bulu kemaluan, bulu ketiak, ini nggak perlu dipotong. Jenggot apalagi nggak boleh, jangan dipotong, ya, jangan dipotong. Kemudian jika rambut si mayit ini tebal, menurut kita nggak akan rontok, maka boleh disisir. Boleh disisir rambutnya. Tapi kalau rambutnya tipis, khawatir nanti rontok, maka nggak perlu disisir, cukup dikeringkan saja, ya, cukup dikeringkan saja. Taib, itu kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, proses pemandian sama. Bedanya kalau mayat perempuan, nanti rambutnya itu dikepang 3. 1, 2, 3. Ya, kalau misalkan antum memandikan mayat anak kecil, perempuan, mungkin keponakan, ya, maka untuk mayat perempuan rambutnya dikepang 3. 1, 2, 3, dikepang, tahu kan ya? Setelah itu dikebelakangkan, ya. Ujung kepangnya itu boleh diikat dengan karet, boleh, ya. Nah, adapun proses pemandikannya tadi dari awal sampai akhir itu sama, laki-laki dan perempuan sama, nggak ada bedanya. Taib. Nah, kemudian setelah kita bersihkan tadi kukunya, kumisnya, nah sekarang mayat akan dikafani. Nah, ketika kita memindahkan mayat dari tempat pemandian ke tempat pengkafanan, ini perlu dijaga betul auratnya, jangan sampai terbuka. Kalau perlu, jalan dari tempat pemandian sampai tempat pengkafanan itu tidak banyak orang, ya, tidak banyak orang. Karena kalau banyak orang nanti terganggu, lewatnya jadi sempit dan lain sebagainya, khawatir nanti mayatnya terbuka auratnya. Taib. Nah, setelah di tempat pengkafanan ini seharusnya ada 2 tim, ada yang memandikan, ada yang mengkafani.
Sehingga ketika tadi dimandikan, ini tim yang mengkafani sudah menyiapkan segala yang diperlukan. Kain kafannya sudah dipotong, kemudian ikatannya sudah dipotong juga, ya, semuanya sudah dipersiapkan. Taib. Kain kafan yang digunakan untuk laki-laki itu 3 lembar. 3 lembar, ya. Umumnya kain kafan itu digunakan yang lebar, ya. Digunakan yang lebar. Apalagi kalau mayatnya gemuk, ini cari kain kafan yang lebar, ya. Kemudian panjang kain kafan itu tinggi mayat ditambah 50 cm atau 60 cm. Mayatnya 170, tinggal tambah saja, tambah 50 cm berarti 220, ya, kain kafannya. Tujuannya supaya nanti bisa diikat di bagian kepala dan bisa diikat di bagian kaki. Jadi tidak sama persis dengan tinggi mayat. Jangan kain kafan dipotong mayatnya berapa? 170. Kain kafannya 170 dipotong. Nanti nggak ada yang bisa diikat tuh. Ya, maka tinggi mayat ditambah 50 cm, ya, buat mengikat bagian atas dan bawah. Kemudian tali yang digunakan untuk mengikat, ya, yaitu 7 tali atau sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau 5 sudah cukup juga nggak apa-apa. Kalau 7 juga boleh. Pada intinya tali ini supaya mayat itu kain kafannya tidak terbuka. Tujuannya itu, ya. Nanti diikat di bagian kepala, kemudian leher, kemudian dadanya, kemudian pinggangnya, kemudian betisnya, kemudian di mata kakinya, dan terakhir di bagian bawah, ya, tali itu. Taib. Kemudian kain kafan yang kita lapis, kita tumpuk menjadi 3 lapis itu disunahkan untuk dikasih minyak wangi, ya. Jadi kita kasih minyak wangi di tiap lapisan kain kafan itu. Dan dianjurkan juga untuk membuat sejenis pempes, ya. Jadi kita bikin potongan kain mungkin ukuran 30 cm kali 1 meter. Lebarnya 30, panjangnya 1 meter. Diletakkan di bagian aurat mayat, ya, di aurat mayat. Nah, di atas kain, potongan kain itu diletakkan kapas. Sekarang sudah banyak jual kapas yang lebar itu, ya. Nah, letakkan kapas di bawah pantat mayat nantinya, ya, di atas kain itu. Kemudian dilipat 2, seperti kita makaikan popok buat bayi. Tujuannya apa ini? Tujuannya supaya kalau nanti setelah dikafani kemudian kotorannya keluar, ini enggak tembus, ya, kotorannya tidak tembus keluar. Itu tujuannya. Kalau tanpa kapas, ya, kemudian mayat ini nanti setelah dimandikan kemudian dikafanin keluar kotorannya, maka itu bisa tembus ke lapisan yang ketiga, dan ini mungkin akan jadi bahan omongan orang, gitu, ya, jadi bahan omongan. Maka untuk mencegah itu kasih pempes, ya. Kemudian di setiap lubang yang ada di mayat seperti telinga, hidung, ya, ini boleh dikasih minyak wangi, ya, boleh dikasih minyak wangi. Boleh nggak dikasih kapas? Lubang hidung, lubang mata, lubang telinga. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau misalkan perlu dikasih kapas di lubang hidungnya, telinganya, maka boleh. Misalkan telinganya mengeluarkan darah karena meninggal dalam kondisi kecelakaan, ya, maka boleh ditutup telinganya dengan kapas kalau memang diperlukan. Kalau enggak diperlukan enggak apa-apa, ya. Kemudian perhiasan yang ada di mayit sebaiknya dilepas. Kalau mayit itu pakai cincin, ya, pakai kalung, ya, sebaiknya dilepas. Kalau gigi palsu, kalau memang sulit tidak dilepas tidak mengapa. Atau mayat itu dulu pernah pakai susuk misalkan, ya, tidak dilepas tidak mengapa, ya, tidak dilepas tidak mengapa. Taib. Nah, sampai di sini,
ya. Setelah mayat itu berada di atas kain kafan, maka kita mulai melipat kain kafan itu, ya. Melipat kain kafan itu untuk menutupi tubuh mayat dari lapisan pertama, kedua dan ketiga, ya. Nah, ini tata cara memandikan dan mengkafani secara singkat, ya, teorinya. Insya Allah nanti setelah ini kita akan praktek, antum bisa lihat dengan baik. Jika nanti dalam praktek ada hal-hal yang perlu antum tanyakan, antum bisa nanti bertanya ke ana. Insya Allah ana akan standby di sini sampai antum selesai praktek, ya. Ketika selesai praktek memandikan, kemudian ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya, ya. Tayyib, mungkin ini saja yang dapat ana sampaikan, ya, walaupun tidak secara detail, ya, bisa disampaikan karena waktu yang terbatas. Ana buka sesi pertanyaan 15 menit ke depan. Jika ada yang ingin bertanya, ana persilahkan. Mayat yang meninggal karena kecelakaan, bisa kecelakaan itu terbakar, ya, atau ledakan misalkan. Apakah tetap dimandikan? Tergantung kondisi jenazahnya. Kalau memungkinkan untuk dimandikan, maka dimandikan. Kalau hanya kecelakaan tabrakan misalkan, ya kan, ini kan masih bisa dimandikan, maka dimandikan. Tapi kalau kecelakaan itu karena ledakan atau terbakar, ya, gosong sudah, yang kalau kena siraman air maka kulitnya akan lepas, maka ini, ya, cukup ditayamumkan saja. Ditayamumkan dengan cara kita letakkan tangan kita di tanah, ya, kemudian ditiup, kita usapkan ke wajahnya, kemudian ke tangannya, ya. Nah, ini sudah cukup. Jika memang sangat tidak mungkin untuk dimandikan, ya, sangat tidak mungkin untuk dimandikan, cukup ditayamumkan saja, ya. Tapi kalau bisa untuk dimandikan, sebaiknya dimandikan. Wallahu ta'ala alam. Masih ada pertanyaan lain? Ya. Pertama, yang melihat jenazah untuk terakhir, katakanlah, ya, menurut kebiasaan kita. Ini enggak semua orang. Enggak semua orang. Kalau yang enggak kenal, sebaiknya enggak usah. Kita datang ke tempat kematian. Tetangga komplek kita meninggal dunia, tapi kita nggak kenal sama dia selama ini, nggak kenal, namanya pun asing bagi kita. Maka ketika kita datang, ya, nggak perlu kita buka wajahnya, nggak perlu. Nah, yang yang boleh melihat wajah itu, ya, bukan berarti yang lain tidak boleh, ya. Artinya yang mungkin yang dianjurkan melihat mayat ini adalah orang-orang terdekat saja. Orang-orang yang dekat, punya hubungan dekat dengan si mayit. Mungkin kerabatnya, atau teman kerjanya, atau teman mainnya. Ya, orang-orang yang dekat, yang memang punya hubungan dekat. Kalau orang yang tidak punya hubungan dekat, bahkan tidak kenal, nggak mesti melihat, tidak harus melihat, ya. Dan tidak ada keutamaan. Bukan berarti kalau melihat dapat pahala, enggak melihat enggak dapat pahala, ya. Tidak ada keutamaan, gitu. Apalagi kalau lawan jenis. Yang meninggal perempuan. Saya mau lihat nih, penasaran, cakep enggak yang meninggal? Ya, katanya meninggal gadis usia 19 tahun. Paling cakep di komplek ini. Saya pengen tahu, lihat wajahnya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Gitu. Jadi sebaiknya dihindari. Jika yang meninggal wanita, laki-laki sebaiknya tidak melihat wajahnya, ya, tidak melihat wajahnya. Dan bagi keluarga berkewajiban menutup aurat si mayit dari mulai rambut sampai kakinya, kecuali wajah saja, ya. Adapun memakai cadar, ini khilaf di antara para ulama, ya, khilaf. Tetapi setidaknya seluruh
tubuhnya kecuali wajah dan tangan, ya, ini sebaiknya tertutup. Ya, bahkan ketika meninggal dunia tutup semuanya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau ada yang mau melihat boleh lihat sebatas wajah saja, ya, sebatas wajah saja. Ya, aurat tetap apa namanya, rambutnya tetap ditutup, ya. Tapi yang terpenting dari ini semua untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, maka yang tidak kenal, apalagi kalau yang meninggal itu adalah lawan jenis, sebaiknya tidak melihat, ya. Tapi kalau yang meninggal itu keponakannya perempuan, nah ini boleh melihat, ya, sebatas melihat wajahnya saja, ya. Wallahu taala alam. Ya, bagi sebagian orang mungkin ada yang dia ingin menyolatkan duluan, terutama wanita mungkin, karena mungkin nggak bisa ikut ke masjid karena satu faktor dan lain sebagainya, maka mereka ingin menyolatkan di rumah. Boleh, dengan syarat mayat posisinya sudah benar menghadap arah kiblat, ya, posisi mayat sudah menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kiblatnya kemari, berarti kepala si mayat itu ada di sini, kepalanya, kakinya ada di sini, gitu ya. Nah, yang sholat di sana menghadap ke arah kiblat. Benarkan dulu posisinya, baru disolatkan. Kemudian apakah auratnya harus ditutup? Ya, tutup dulu semuanya, ya, tutup dulu semuanya. Maka ana sering berpesan bagi yang mengkafani, karena biasanya selalu ada saja yang ingin melihat wajah si mayit. Ketika kita mengikat mayit itu dengan 7 ikatan tadi, maka yang di sini jangan diikat dulu, ya, yang di sini jangan diikat dulu, ikat sampai leher saja. Kemudian buka kain kafannya yang di sini, dibuka. Nah, kemudian tutup dengan kain tadi, kain batik atau kain apapun, ditutup wajahnya. Jadi kalau ada yang mau melihat, dia masih bisa melihat, ya, tanpa membuka kain kafannya lagi, karena ini tadi sudah terbuka, ininya belum diikat. Nanti ketika mau disolatkan baru diikat, ya, ketika mau disolatkan baru diikat. Nah, tadi yang mau nyolatin duluan nggak apa-apa, tutup saja dengan kain wajahnya, kemudian disolatin, ya, disolatin, ya. Wallahu taala alam. Ya, boleh sendiri menyolatkannya bagi yang di rumah tadi, boleh juga berjamaah, ya, boleh juga berjamaah. Imamnya boleh sesama wanita untuk menyolatkan jenazah tadi. Tapi kalau memang sulit, ya, nunggu-nunggu yang lain, sementara dia buru-buru misalkan mau pulang, ya sholatkan sendiri saja. Setelah itu pulang, ya. Wallahu taala alam. Ya, mengurus jenazah ini ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada contohnya. Maka yang terbaik kita mengikuti contoh dari Rasulullah. Mengikuti contoh dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memandikan jenazah, mengkafani, ya, menyolatkan, sampai menguburkan. Ini ada contoh. Ada contoh. Kalau ada yang bilang, oh ini luas, ya luasnya, maksud luas kemudian dia boleh menambah-nambah, mengerjakan sesuatu yang enggak dikerjakan Rasulullah, ya, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Banyak perkara-perkara yang dilakukan kaum muslimin, ya, yang itu enggak dilakukan Rasulullah. Misalkan ketika di kuburan mayat diazankan. Nah, ini zaman Rasulullah tidak ada praktek para sahabat seperti ini, ya. Apalagi misalkan meletakkan kembang di atas kuburan, ini juga tidak. Mengkeramik, bahkan ini dilarang. Memberi nama di batu nisan, bahkan ini larang, ya. Makna luas bukan berarti kita melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, apalagi yang dilarang, gitu. Jadi ketika mereka mengatakan luas, kemudian melakukan sesuatu, kembalikan apakah hal ini dicontohkan Rasulullah. Apakah hal ini dicontohkan Rasulullah? Kalau enggak, maka tinggalkan. Apapun alasannya itu. Ya, ini biar begini, biar begitu, biar begini. Ya, kalau memang menurut mereka itu yang baik,
lebih bagus, berarti menuduh apa yang dilakukan Rasulullah selama ini kurang bagus. Iya kan? Misalkan tadi, oh ini harus dikasih atap kuburannya, kasih kembang, disiram dengan air wangi, air apa namanya itu? Ya. Berarti mengatakan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat ketika itu berarti kurang baik. Karena kuburannya nggak dikeramik, karena nggak dikasih nama, karena nggak dikasih atap, gitu kan? Nah maka perkataan luas ini menurut ana sebatas yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, definisi luas sebatas yang diperselisihkan oleh para ulama, bukan yang diperselisihkan oleh para juhala, gitu. Menambah-nambah sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian sikap kita bagaimana ya kalau kita sampaikan, mereka minta kita, kemudian kita melakukan sesuai sunnah, kemudian ada yang protes, ya sebaiknya tinggalkan perdebatan, silakan kalau mereka mau mengurus ya silakan kita tinggalkan. Ya, mereka mau ngambil alih nih, oh kami nggak mau Pak, kalau yang ngurus nih mereka ini, karena mandiinnya nggak pakai kembang, misalkan. Ya kan, kadang kan kebanyakan orang mandiin mayat airnya pakai air kembang, ya kan? Nah, nggak pakai kembang misalkan, kita nggak mau nih. Apalagi misalkan ya hal-hal yang umum lah mereka lakukan. Kalau memang mereka mau mengambil alih dan keluarganya mengizinkan, mempersilahkan, ya sudah. Kita hanya berusaha mengurus jenazah sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Ya, kalau mereka nggak mau ya kita tidak paksakan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ana pikir cukup sampai di sini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.